Vonis Ferdy Sambo Putri Chandrawati, bukti penegakan hukum tidak selalu tumpul ke atas. Prabowo Khofifah gelar pertemuan tertutup. Rp200 miliar ditargetkan beredar selama ajang F1 Power Push. Selamat siang pemirsa, 3 rangkuman berita dari berbagai penjuru Nusantara tadi telah kami siapkan untuk Anda dalam program Kilas Nusantara Siang edisi Selasa 14 Februari bersama saya Cahya Sari. Kilas Nusantara Siang ini kita awali dengan hasil vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum bagi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebut hal itu sebagai penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara tajam. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Wahyu Iman Santoso dalam sidang pembacaan vonis Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J disebut telah mengambil keputusan yang tepat, yakni memberikan hukuman yang sesuai bagi kedua terdakwa. Ditemui usai sidang vonis Putri Chandrawati dibacakan di PN Jakarta Selatan Senin 13 Februari, keluarga Brigadir J mengaku bersyukur dan puas atas keputusan hakim kali ini yang menjatuhkan hukuman mati kepada FS dan 20 tahun penjara bagi PC. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pidana penjara seumur hidup bagi FS dan 8 tahun penjara untuk PC. Putusan tersebut juga disebut oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menjadi kemenangan bagi masyarakat Indonesia. Selama ini ada pandangan di dalam masyarakat bahwa orang kecil tidak mungkin bisa melawan pejabat-pejabat yang besar, terutama para mafia. Tetapi yakinlah apabila kita rakyat Indonesia bersatu padu seperti sekarang ini, semua rakyat bersatu melawan kejoliman Ferdy Sambo CS. Yosua telah melihat dan dia hadir juga bersama ibunya pada saat ini. Di dalam mulai tadi kemarin kami ziarah juga, tadi malam juga saya berdoa, Yosua selalu ada. Dan pada saat ini juga bersama tim pengacara kami, di samping kami ada Yosua melihat perjalanannya persidangan bersama ibunya. Dengan merangkul ibunya dengan peluk hangat semasa hidupnya, bagaimana dia semasa hidupnya. Pihak kuasa hukum juga menanti permintaan maaf dalam 1 kali 24 jam dari pihak-pihak yang menjatuhkan dan mencemarkan nama baik Brigadir J karena korban disebut tidak terbukti melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya. Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menampik dalam pertemuan tersebut secara tidak langsung juga membahas tentang politik. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya Senin 13 Februari malam. Usai pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit, Menhan Prabowo mengaku sengaja mengundang Gubernur Khofifah di rumah makan berarsitektur neoklasik kolonial Belanda itu dengan dalih sebagai balasan karena pernah menjamunya makan di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada 3 Mei 2022 lalu. Jelang pemilihan umum pemilu presiden tahun 2024, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menampik. Dalam pertemuan tersebut, secara tidak langsung juga membahas tentang politik. Apakah kedua tokoh nasional itu telah sepakat
untuk saling bergandengan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024? Tadi tidak langsung kita singgung ya Bu ya, tapi ya itu tentunya pada saatnya akan kita bahas. Saksinya juga ada. Pak Prabowo, Ibu ini cocok nggak mendampingi Bapak sebagai wapres? Saya kira beliau salah satu tokoh yang mempunyai kemampuan di tingkat negara dan bangsa. Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa enggan mengomentari pertemuannya dengan Menhan Prabowo. Tercatat, ini adalah pertemuan kedua antara Prabowo dan Khofifah sejak 3 Mei tahun lalu yang sama-sama berlangsung intensif dan digelar tertutup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hadif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan sebanyak 200 miliar rupiah akan beredar selama gelaran F1 Powerboat. Putaran uang tersebut berpotensi terjadi dari meningkatnya hunian hotel hingga transportasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan uang sebanyak 200 miliar rupiah akan beredar selama gelaran F1 Powerboat atau F1 H2O berlangsung di Balige, Kabupaten Toba pada 24 sampai 26 Februari. Gelaran internasional ini tentunya akan menggerakkan roda perekonomian, khususnya aktivitas ekonomi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di sekitar kawasan tersebut. Dalam diskusi panel bertema tantangan dan peluang pariwisata olahraga di Medan, Sumatera Utara pada Senin 13 Februari, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah menjelaskan jumlah putaran uang tersebut berpotensi terjadi dari meningkatnya okupansi atau hunian hotel, penjualan kuliner, hingga transportasi. Pria yang kerap disapa Ijek ini optimistis dengan target minimal 25.000 wisatawan mancanegara dan lokal. Putaran uang sebanyak 200 miliar rupiah sangat realistis untuk dicapai. Disampaikan dengan adanya F1 H2O ini, Powerboat ini 200 miliar lebih itu perputaran uang yang hadir, yang akan datang ke sana. Belum lagi nanti promosi daerah, belum lagi nanti orang keyakinannya untuk berinvestasi dan hal-hal lain mungkin nanti yang akan datang ke Sumatera Utara. Sementara itu, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Jimmy Panjaitan mengatakan, pihaknya terus membantu mempromosikan sport tourism seperti F1 Powerboat guna mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, sehingga berdampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Tapi tentu itu bisa jadi multifunction nanti Pak ya. Setelah tadi ada pertanyaan bagus juga tadi, setelah ini apalagi itu bisa banyak dilakukan seperti Pak Wagub tadi bilang, mungkin bisa kita bisa bikin jadi tempat konser musik, juga kegiatan olahraga lain seperti jet ski, surf bolon, ataupun apalagi begitu kita punya tempat, kita punya venue, kita bisa lakukan banyak hal. Perlombaan F1 Powerboat 2023 tersebut ditargetkan menjadi magnet untuk mendatangkan wisatawan, khususnya dari mancanegara. Karena olahraga ini sangat populer bagi pecinta olahraga ekstrim, khususnya dari benua Amerika, Eropa, dan Asia. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, saya akan kembali menjumpai Anda dalam program Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Anda juga dapat terus mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya melalui laman antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran kami di kanal 124 IndiHome dan UCTV. Terima kasih dan sampai jumpa.